Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf Modern. Hari ini episode 283. Kita masih akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan sejarah Tuhan dalam peradaban manusia. Kita sudah memulainya dengan 2 episode yang lalu. Episode 281 yang berjudul Sejarah Munculnya Tuhan, di mana kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan menarik. Tuhan kok muncul? Atau Tuhan kok ada sejarahnya? Nah, silahkan detailnya melihat kembali atau menyimak kembali episode tersebut. Sangat menarik, kita telah melakukan kajian secara mendetail dan kritis terkait dengan munculnya Tuhan di dalam sejarah kemanusiaan. Di episode yang lalu, 282, kita melanjutkan kajian, progres dengan mengkaji istilah Tuhan secara linguistik. Dan kemudian muncul kesimpulan yang menarik bahwa istilah Tuhan itu baru muncul di abad ke-16 dan 17. Dikarenakan istilah Tuhan itu memang dipakai di kawasan Asia Tenggara yang berbahasa Melayu dan berbahasa Indonesia. Kita telah melakukan kajian menariknya secara sejarah linguistik penggunaan kata Tuhan yang ternyata berasal dari kata tuan. Tuan bermakna pemilik, tuan tanah, tuan rumah, pemilik rumah, sekaligus penguasa. Yang kemudian mengalami proses secara linguistik, mengalami perluasan makna menjadi atau dipakai untuk menggambarkan pemilik kehidupan, penguasa kehidupan, bahkan pemilik dan penguasa seluruh alam semesta. Maka digunakanlah kata Tuhan yang berubah menjadi Tuhan di dalam konteks agama, baik agama Islam maupun agama Kristen dan agama-agama yang lain yang dipeluk oleh masyarakat di sekitar kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, kita mendapatkan catatannya itu dari hikayat-hikayat Melayu yang bercerita tentang sejarah munculnya atau penyebaran pendakwahan agama Islam di kawasan ini, ataupun didapatkan dari terjemahan kitab Injil, kitab Matius, yang diterjemahkan atau masuk ke kawasan ini di sekitar abad 16-17, yaitu sekitar tahun 1629, dibawa oleh para misionaris Kristen dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dan menggunakan istilah Tuhan itu. Oke, detailnya silahkan dilihat kembali di episode yang lalu, episode 282. Hari ini di episode 283 kita akan progres lagi dengan mencoba menggali sejarah dari zaman ke zaman. Sahabat sekalian, kalau kita lihat peradaban manusia dari zaman ke zaman, maka kita mendapati ada 4 zaman besar. Yang pertama adalah yang disebut sebagai zaman prasejarah. Menurut catatan antropologi, itu dimulai kurang lebih sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi sampai dengan kurang lebih sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Kita sudah membahas sebagiannya data-data arkeologisnya. Misalnya ditemukan ada satu tempat yang dianggap atau disimpulkan sebagai tempat peribadatan yang tertua secara arkeologis ditemukan di kawasan Turki bagian Tenggara, yang kemudian dikenal dengan nama Göbekli Tepe, 10.000 tahun sebelum Masehi. Poin penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa di sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi sampai 3.000 tahun sebelum Masehi,
itu adalah zaman pertama secara antropologi atau peradaban manusia, yang disebut juga sebagai zaman prasejarah, di mana belum ditemukan tulisan-tulisan sebagai catatan sejarah yang menggambarkan tentang apa saja, bagaimana saja, dan di mana saja, kapan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa itu. Maka catatan sejarahnya adalah berdasar pada bukti-bukti arkeologis, artefak-artefak yang digali dari masa lalu, dari kedalaman tanah, dengan kedalaman tertentu ditemukan dalam bentuk produk-produk budaya pada zaman itu, baik tentang peralatan yang digunakan dalam kesehariannya, maupun peralatan rumah tangga, dan sebagainya, yang memberikan gambaran tentang usia dan jenis atau bagaimana model peradaban di zaman itu, termasuk kaitannya dengan spiritualitas dan kemudian ketuhanan. Nah, ini adalah zaman yang pertama, di mana pada saat itu karakteristik dari masyarakatnya adalah masyarakat yang berpindah tempat, nomaden. Berburu, berpindah-pindah tempat, dan makanan itu langsung diambil dari alam. Konsep ketuhanan yang disimpulkan pada zaman itu adalah konsep ketuhanan yang masih terkait dengan alam. Bahwa alam ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mengagumkan, bahkan menakutkan, dan seterusnya. Kemudian mereka mengimajinasikan kekuatan alam itu sebagai kekuatan yang disebut sebagai atau terkait dengan konsep ketuhanan. Muncullah di zaman itu, di zaman yang pertama dalam peradaban manusia itu, Tuhan itu adalah sesuatu kekuatan yang magis, yang mistis, yang ada di balik alam itu. Bahkan juga dikaitkan dengan roh nenek moyang yang sudah meninggal, yang dimungkinkan atau dikira menjadi bagian dari kekuatan yang ada di balik realitas yang bisa dipahami atau dibuktikan, diobservasi dengan panca indera itu. Selain kekuatan alam dan kemudian roh leluhur, juga muncul penyembahan atau penuhanan terhadap binatang-binatang tertentu, misalnya burung Raja Wali atau sapi, atau kemudian ada domba bahkan, atau juga misalnya binatang-binatang yang memiliki kekuatan besar, gajah, singa, harimau, dan seterusnya, itu menjadi bagian dari kepercayaan terhadap Tuhan yang bersifat politeistik. Tuhannya banyak. Nah, ini diambil, digali dari bukti-bukti artefak-artefak yang muncul dari zaman itu. Termasuk misalnya diketemukanlah gambar-gambar di goa-goa tertentu. Misalnya di Prancis ada gambar-gambar simbol tentang ketuhanan atau Tuhan yang dianut oleh para spiritualis di zaman itu. Di Lascaux misalnya, di Prancis. Atau ditemukan misalnya patung-patung Mother Goddess misalnya. Dewi-dewi, ya, dewa perempuan yang dikaitkan dengan maternalistik. Konsep maternalistik adalah konsep yang mengagungkan perempuan di zaman itu. Dikarenakan seorang ibu atau wanita itu menjadi sumber dari munculnya generasi-generasi berikutnya. Dan kemudian lebih jauh, kekuatan itu dikaitkan dengan siklus kosmik, terkait dengan peredaran matahari, terkait dengan bulan, terkait dengan hujan, terkait dengan segala macam bencana-bencana yang muncul di alam, itu dipersepsi, diimajinasikan sebagai yang disebut sebagai Tuhan. Oke, itu adalah zaman yang pertama di mana masyarakatnya mengimajinasikan Tuhan terkait dengan kekuatan alam yang memunculkan memang kekuatan besar yang berpengaruh secara langsung di dalam masyarakat yang masih bersifat nomaden, sangat bergantung kepada alam. Zaman yang kedua adalah zaman agraris, zaman pertanian. Yaitu yang berkisar antara tahun sekitar 3000 tahun sebelum Masehi sampai 1700 Masehi.
Di zaman ini terjadi pelembagaan. Kalau tadinya masyarakat itu berpindah tempat nomaden, dengan agraris ini atau bertani ini, maka mereka kemudian mengambil tempat, bermukim di suatu tempat, melakukan budidaya, baik pertanian, tanaman, cocok tanam maupun dengan hewan-hewan yang didomestikasi, diternakkan. Jadi mulai terjadi pelembagaan di situ. Nah, ternyata konsep ketuhanannya juga mengalami penyesuaian, perkembangan terkait dengan proses pelembagaan kehidupan sosial itu. Maka muncullah Tuhan-Tuhan yang bersifat personal yang dikaitkan dengan mekanisme pelembagaan secara sosial itu. Dikenallah dewa-dewi yang lebih spesifik. Ada Tuhan-Tuhan atau dewa-dewi yang terkait dengan pertanian misalnya. Ada Dewi Sri yang terkait dengan padi, ada dewa atau dewi yang terkait dengan hujan, terkait dengan matahari, bahkan kemudian ada dewa perang, ada juga yang di laut, di gunung, di pohon, dan seterusnya. Maka muncullah semacam pelembagaan terhadap bahkan konsep ketuhanan, dan dilanjutkan dengan munculnya konsep keagamaan. Di mana agamanya bukan hanya semacam kepercayaan, tetapi sudah ada sistemnya. Dalam istilah Islam ada syariatnya, ada aturan-aturan yang mengikat kehidupan bersosial, bermasyarakat yang semakin melembaga. Ada perkawinan-perkawinan, ada pemerintahan, ada kepemimpinan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, maka muncullah agama-agama besar di era agraris ini. Dimulai dari misalnya di Mesir dengan agama-agama pagannya yang bertuhan secara politeistik kepada puluhan, bahkan ada yang mengatakan ratusan dewa-dewi. Kemudian disusul lagi dari India ada Hindu. Kemudian di Persia ada Zoroaster. Kemudian muncullah agama Buddha. Kemudian muncullah agama Ibrahimiyah, ada Yahudi atau Yudaisme, kemudian Kristen, dan agama Islam. Yang semuanya menggambarkan ada tatanan terhadap masyarakat agraris itu. Ada tatanan kemasyarakatan, ada pemerintahan, pelembagaan rumah tangga, ada hukum-hukum yang diterapkan, dan kemudian konsep ketuhanannya semakin bersifat personal dan semakin mendalam pemahaman filosofisnya. Maka di era ini konsep ketuhanan menjadi lebih sistematis. Dikarenakan juga sudah ada budaya baca dan tulis, berbeda dengan prasejarah yang belum ada budaya baca tulis itu. Nah, di era yang kedua, era agraris ini, konsep ketuhanan menjadi lebih sistematis. Bisa dijelaskan dengan catatan-catatan, dengan ungkapan-ungkapan, dan sistematika pembahasan terkait dengan karakter ketuhanan itu. Yang kedua, lebih personal. Dijelaskan sebagai Tuhan-Tuhan yang bersifat personal dan memiliki karakter-karakter yang diungkapkan secara kemanusiaan atau yang disebut sebagai antropomorfisme, menggunakan bahasa-bahasa kemanusiaan. Dan yang ketiga, dilembagakan dalam bentuk agama. Dan yang keempat, agama kemudian menjadi bagian yang penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Ini adalah di zaman yang kedua, zaman agraris, sampai dengan kurang lebih abad ke-17 atau 1700 Masehi. Nah, di atas itu atau setelah 1700 sampai dengan sekitar 1980-an disebut sebagai zaman industri. Nah, di zaman industri ini memiliki karakter yang berbeda lagi dengan zaman agraris. Di mana di zaman industri ini, zaman yang ketiga, berkembang sains dan teknologi yang jauh berbeda atau berkembang dalam arah yang berbeda dengan zaman agraris yang lebih bergantung pada alam. Di zaman yang ketiga ini manusia mengembangkan kemampuannya, kemampuan kecerdasannya, kemampuan keilmuannya dalam mengeksplor alam. Dan kemudian kemampuan berteknologi, merekayasa segala macam yang ada di alam itu dari bahan baku yang tersedia di alam dikembangkan menjadi lebih advance untuk
memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Nah, ternyata ini memunculkan satu karakteristik sosial, karakteristik kemanusiaan, kemasyarakatan yang berbeda. Di era industrialisasi ini, manusia memiliki kebebasan yang lebih besar dibandingkan di zaman agraris. Pemikiran-pemikirannya lebih liberal, lebih bebas, lebih filosofis yang semakin mendalam. Bahkan memunculkan pendekatan-pendekatan yang semakin rasional. Dan dikarenakan pendekatan-pendekatan yang lebih logis dan rasional itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih skeptis terhadap kepercayaan, keimanan, agama-agama yang dilahirkan di zaman sebelumnya, yaitu di zaman agraris. Maka di era industrialisasi ini memunculkanlah pendapat-pendapat yang bersifat liberal yang sekarang kita masih merasakan suasana itu. Bukan cuma liberal, tetapi terjadi pertentangan-pertentangan antara pemikiran yang logis rasional yang berbasis pada keilmuan dengan keimanan yang dulu disampaikan di zaman agraris itu sebagai sebuah dogma, sebagai sebuah doktrin. Terjadi pertentangan dan dialektika antara keimanan dengan pemikiran-pemikiran logis rasional yang berbasis pada ilmu pengetahuan, bahkan kemudian teknologi. Ini adalah karakter konsep ketuhanan di era industrialisasi yang masih kita rasakan sampai sekarang ini. Dampak dari semua itu memunculkan perubahan terhadap konsep ketuhanan di era industrialisasi ini. Yang pertama adalah munculnya pertanyaan-pertanyaan yang kritis terhadap kefahaman tradisional agama yang dianggap lahir di era agraris itu. Dan ini menyebabkan memunculkan faham sekularisme dan humanisme. Sekularisme adalah memisahkan antara agama dengan segala yang dianggap di luar agama, perkembangan peradaban, sains, teknologi, hukum, perbankan atau ekonomi, dan sebagainya, budaya dan sosial, bahkan politik, itu dimunculkan dalam bentuk dua kutub yang berbeda, sekuler. Agama adalah agama, warisan masa lalu, sedangkan peradaban yang berkembang di era ini adalah apa yang memang terjadi di era ini, dan ini tidak perlu dicampur adukkan. Ini muncul di era industrialisasi ini. Satu adalah sekularisme, dan yang kedua adalah humanisme. Muncul konsep-konsep tentang kemanusiaan yang lagi-lagi difikirkan, dikonsepkan, dipisahkan dari agama, melainkan digali secara ilmu sosial dan kemanusiaan yang terpisah dari agama itu. Ini adalah dampak yang pertama. Dampak yang kedua, agama atau konsep keagamaan, aturan-aturannya, syariatnya itu masih tetap kuat, tetapi memunculkan beberapa krisis keimanan pada agama-agama tertentu, khususnya agama-agama yang bertabrakan secara langsung terkait dengan perkembangan pemikiran di era industrialisasi itu. Ada agama-agama yang ditabrakkan secara logis dan rasional, bahwa konsep ketuhanannya tidak logis, tidak rasional, tidak bisa dibuktikan, dan sebagainya yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Jadi dampak kedua memunculkan krisis keimanan dan kemudian diikuti dengan peralihan atau keluarnya para penganut agama dari agama tertentu pindah ke agama lain atau bahkan kemudian menjadi agnostik, bahkan ada sebagiannya menjadi ateis dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah dampak yang kedua. Dampak yang ketiga adalah memunculkan gerakan baru untuk membangun konsep keagamaan yang dianggap lebih cocok, lebih sesuai dengan era industrialisasi ini. Ada agama yang dimunculkan melalui proses sinkritisme misalnya. Apa itu sinkritisme? Sinkritisme itu menggabung-gabungkan, mengambil sebagian dari agama A, yang lainnya lagi sebagian dari agama B, dari agama C, dan seterusnya, kemudian digabungkan, diformulasi ulang menjadi sebuah agama baru. Yang menurut mereka ini adalah lebih mewakili konsep keagamaan di era industrialisasi ini.
atau memunculkan pemikiran-pemikiran spiritualisme yang dianggap lebih modern terkait dengan Tuhan yang tidak disebut Tuhan lagi, melainkan disebutlah sebagai sebuah kesadaran universal atau energi murni alam semesta. Atau macam-macam memunculkan satu konsep baru terkait dengan keagamaan dan terkait dengan ketuhanan itu. Ini adalah dampak dari zaman yang ketiga, zaman industrialisasi, di mana orang memiliki pemikiran yang lebih logis, lebih rasional, dan lebih liberal. Nah, yang keempat, ini memunculkan dampak, ada gerakan pemikiran yang mengonsepkan Tuhan di era industrialisasi ini sebagai Tuhan yang bukan hanya mengatur, mengendalikan, memelihara, bahkan menciptakan alam semesta, melainkan dikembangkan lebih jauh mengarah kepada Tuhan itu adalah sumber moral, sumber etika di dalam kehidupan manusia yang semakin modern. Bahkan kemudian menjadi makna dan tujuan hidup bagi seseorang di dalam proses spiritualitasnya. Jadi Tuhan mengalami konsep pengembangan di dalam peradaban manusia secara kolektif itu atau secara general pada pemikiran-pemikiran manusia di era yang ketiga ini. Dan yang kemudian sangat menarik adalah yang terjadi di zaman yang keempat, yaitu zaman informasi. Dimulai dari tahun 1980-an sampai sekarang ini dan terus masih berkembang ke masa depan. Ini memiliki karakter yang berbeda lagi. Di mana di era informasi ini terjadi satu tren yang luar biasa terkait dengan informasi. Bahwa informasi berkembang sedemikian cepatnya dari benua ke benua yang lain, dari seluruh permukaan bumi, dari bangsa-bangsa yang berbeda dengan kultur dan masyarakat yang berbeda. Perkembangan informasi itu sedemikian cepatnya, apalagi didukung dengan teknologi digital yang sekarang ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat informasi ini. Nah, dampak yang pertama dari kondisi peradaban atau zaman informasi yang sedemikian bebas itu, satu, terjadi informasi atau penyebaran informasi yang sangat beragam kepada setiap orang yang hanyut atau terlibat berada di era ini, di zaman ini, dan memunculkan kebebasan yang lebih bersifat individual. Dikarenakan kita semuanya mendapatkan informasi dari berbagai agama, dari berbagai budaya, dari berbagai macam sumber-sumber rujukan moral, etika, kemanusiaan, sekularisme, dan segala macam yang kemudian masuk ke dalam benak kita sehingga orang-orang warga di era informasi ini memiliki informasi yang lebih banyak dan kebebasan memutuskan memilih secara lebih individual. Maka karakteristik agama di era ini menjadi semakin liberal dan bersifat semakin individual. Spiritualitas seseorang juga semakin individual. Dia bisa memilih apa yang dia mau sesuai dengan informasi yang dia terima dari segala arah itu. Sehingga terjadilah kebebasan memilih, kebebasan menafsirkan, bahkan kebebasan untuk mencampur adukkan segala macam informasi yang dijadikan sebagai agama bagi seseorang secara pribadi, secara individual, secara personal. Itu adalah dampak yang pertama. Nah, yang kedua, masyarakat di era informasi ini memiliki kebebasan untuk memilih spiritualitasnya. Maka terjadilah proses individualisasi terhadap spiritual itu dan dia memilih sesuatu yang lebih menyamankan dia. Ada yang menyebut spiritual but not religious. Jadi dia lebih memilih melakukan proses-proses spiritual yang bersifat generik, bersifat general, tidak terikat pada keagamaan. Katanya ingin mendekat kepada mengakui adanya Tuhan satu kekuatan tetapi tidak ingin terikat di dalam agama. Inilah yang terjadi atau menjadi fenomena di era informasi ini. Yang ketiga, muncullah agama digital. Dikarenakan
kehidupan peradaban manusia di era informasi ini sangat bergantung kepada teknologi digital itu. Bahkan semuanya sudah berada di tangan kita, di smartphone kita. Muncullah istilah agama digital. Kajian-kajiannya bersifat digital. Qurannya juga sudah dimasukkan ke dalam Quran digital yang lebih memudahkan untuk melakukan browsing, searching, bahkan melakukan kompilasi dan sebagainya untuk mengambil satu pemahaman dengan memanfaatkan teknologi digital itu. Bahkan doa-doanya dijalankan secara digital. Bahkan kemudian menggunakan AI misalnya, artificial intelligence terkait dengan pemahaman-pemahaman keagamaannya. Bahkan dijadikan rujukan-rujukan untuk membangun kefahaman terhadap ajaran agama, termasuk ketuhanannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah dampak yang ketiga, di mana manusia semakin bergantung kepada teknologi dan memanfaatkan teknologi itu termasuk untuk membangun konsep ketuhanannya. Sehingga yang keempat memunculkan tren ke masa depan yang ini masih menjadi tanda tanya besar. Bagaimana konsep ketuhanan di era di mana manusia atau peradaban manusia akan memiliki satu teknologi yang semakin canggih terkait dengan artificial intelligence itu. Apa yang akan terjadi ke masa depan dengan perkembangan artificial intelligence yang semakin canggih di mana teknologi itu menjadi lebih cerdas dari manusia itu sendiri. Ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik ke masa depan. Nah, maka kembali kepada ajaran Islam. Apakah Islam ini terikat di masa lalu yang disebutkan oleh catatan sejarah peradaban ini sebagai dilahirkan di era agraris itu? Apakah ajaran-ajaran Islam terjebak di masa lalu di era agraris itu? Maka kalau kita melihat konsep-konsep yang diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim sebagai rujukan utama dari keagamaan kita, keagamaan Islam ini, kita mendapati ternyata konsep ketuhanan di dalam Islam itu menembus semua zaman itu. Mengkritisi zaman prasejarah, lahir di zaman agraris, tetapi menembus batas sampai ke zaman industrialisasi, bahkan sampai ke zaman informasi. Kita melihat konsep ketuhanan yang diajarkan secara konsep ketauhidan, ya kita kenal sebagai konsep tauhid, itu ternyata menembus semua batas itu. Mari kita baca sebagian dari ayat-ayat ketauhidan yang sesungguhnya jumlahnya sangat banyak, ribuan di dalam Al-Quran, tetapi sebagiannya kita ambil untuk memberikan gambaran terkait dengan apa yang sedang kita kaji di dalam episode ini. Yang pertama adalah dalam surat Al-Isra ayat 42. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakanlah, jikalau ada tuhan-tuhan di samping Dia sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Quran menyadari, mencatat dalam perkembangan sejarah kemanusiaan bahwa Tuhan-Tuhan itu muncul dalam berbagai macam peradaban tadi, di berbagai era itu. Muncul Tuhan yang berbeda-beda, mulai dari Tuhan yang bersifat benda mati, sampai binatang, sampai roh nenek moyang, dewa-dewi dan seterusnya, patung-patung segala macam, sampai kemudian muncul konsep-konsep yang lebih abstrak dan seterusnya. Al-Quran menggambarkan Tuhan-Tuhan yang itu kalau memang ada, pastilah mereka itu akan mencari jalan untuk menuju kepada Tuhan yang sesungguhnya yang mempunyai aras, yaitu Tuhan yang menciptakan, memelihara, mengendalikan seluruh jagat raya ini. Itu adalah salah satu ayat yang sangat menarik karena menegasikan Tuhan-Tuhan yang lain selain Tuhan Allah. Yang kedua ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Qul marrabbus samawati wal ard. Qulillah. Qul afatakhattum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'au wala dharra. Qul,
Hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawidz dzulumatu wan nur. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatasyabahal khalqu alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya, Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah? Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta dan orang yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dengan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaannya itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ayat ini luas dan mendalam, tetapi poin yang ingin disampaikan adalah sesungguhnya Tuhan yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Dialah yang memelihara dan mengendalikannya. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain itu, dia tidak menciptakan jagat raya, tidak memelihara, bahkan tidak bisa menentukan dengan pasti kemanfaatan dan kemudaratan yang terjadi pada dirinya. Kadang gagal, kadang sukses, kadang bisa seperti apa yang diinginkan. Tetapi di waktu yang lain dia bisa mengalami kegagalan yang fatal dan seterusnya. Kalaupun dia bisa menciptakan sesuatu, maka ciptaannya pasti akan berbeda dengan ciptaan yang maha kuasa. Dan ujung-ujungnya Al-Quran atau ayat ini mengatakan bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu sesungguhnya adalah Tuhan yang Maha Esa yang menguasai segalanya itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini memahami, mengkaji perkembangan konsep ketuhanan dalam peradaban manusia yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Mudah-mudahan ini memberikan satu kesadaran kepada kita semua terkait dengan munculnya perkembangan konsep ketuhanan itu dan kemudian kita kaitkan sebagai sebuah pemahaman yang utuh di mana Al-Quran memberikan sudut pandang yang menyeluruh terhadap apa yang telah berkembang di dalam peradaban manusia itu. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan Allah membimbing kita senantiasa di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.